yang tadi Alex Pastor bilang bahwa Indonesia cocoknya ke Athena, memang benar. Yang STY lakukan sebelum-sebelumnya itu benar. Kalau soal akhirnya tidak menghibur atau apa, ya ini kan tim bola ya, bukannya tim kabaret show atau tiba-tiba kuda lumping yang harus menghibur lu atau tong setan. Sedang panas-panasnya zona degradasi di Liga 1. Kalau dari Coach Donsol gimana nih melihatnya nih? Ya, sebetulnya ini faktor non teknisnya kenceng. Non teknis lagi. Dibilang klasmennya aja nggak ada pemain yang dipanggil, yaitu Persib Bandung, gitu kan. Sedangkan kita tahu bahwa di sana juga ada beberapa pemain diaspora kayak Mark dan menurut gue sih sebetulnya mungkin ada beberapa pemain juga cukup layak untuk dipanggil ya, tapi ya ini masalah selera. Indonesia berhasil akhirnya mengalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan talenta-talenta Liga 1 ini berhasil membuktikan bahwa mereka pantas untuk tembus di skuad timnas. Nah, kali ini kita akan bahas di Locker Room bersama saya Enufus dan dua pengamat bola yang udah keren-keren, rambutnya udah diganti. Kemarin perasaan gue baru ketemu yang masih hitam ya. Iya. Ada Bung Coach Donsol dan juga ada Danes yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Locker Room kali ini. Kita bahas dulu soal match terakhir Indonesia. Lo silo ya tadi ya pas iya, Danes. gue silo karena iya, soalnya rambutnya baru. yang tersinggung malah lo ya. Tapi ini nggak apa-apa, kalian saling melengkapi lah ya. Gue nggak punya jenggot gitu ya. Iya, nggak punya jenggot, tapi lo juga bersinar rambutnya. Udah, nggak usah bahas-bahas fisik nih, kita mau bahas pembuktian talenta Liga 1 di timnas kemarin nih, Coach Donsol dan juga Danes. Kalau kita lihat kan kemarin ada Rizky Ridho ya, yang penampilannya juga keren banget. Gue mau bahas dulu, kita review dulu pertandingan kemarin. Kalau dari Coach Donsol dulu nih, gimana nih melihat penampilan talenta-talenta Liga 1 di match terakhir di Indonesia Bahrain? Sebenarnya gue agak kaget dengan openingnya tadi gitu, pembuktian talenta, karena cuma ada Rizky Ridho, lalu juga Kabuaya, Sananta yang dimainkan ya gitu. Betul. Ya. Jadi sebetulnya nggak banyak gitu dan masih jadi minoritas dibanding dengan pemain-pemain yang kemudian diaspora. Tapi gue merasa gini ya, sebetulnya kalau tadi dibilang bahwa Liga 1 berperan atau tidak segala macam gitu ya dalam hal prestasi timnas saat ini, kita tahu bahwa pimpinan klasmennya aja nggak ada pemain yang dipanggil, yaitu Persib Bandung gitu kan. Sedangkan kita tahu bahwa di sana juga ada beberapa pemain diaspora kayak Mark dan menurut gue sih sebetulnya mungkin ada beberapa pemain juga cukup layak untuk dipanggil ya, tapi ya ini masalah selera. Kluivert masalah selera atau memang skillnya yang emang selera sih. Selera, kalau menurut lo selera dan selera sama cocok cara main. Karena kalau misalnya dibilang apakah Persib kenapa pemain timnas pemain yang nggak dipanggil timnas, justru mereka dipanggil timnas masing-masing negaranya ya. Ada yang timnas Kurakau juga gitu kan. Jadi Filipin. Jadi memang sebenarnya mereka juga pemain hebat di negara masing-masing. Yang kebetulan kalau di Indonesia ini masalah selera aja. Karena kan kemarin aja starting line up-nya aja 9 pemain diaspora dan Marcelino juga Rizky Ridho. Iya. Gitu. Tapi kalau dari skill, pendapat lu dulu deh, Danes, gimana? Ya intinya mereka bisa main bagus kayak Rizky Ridho dan juga Kambuaya itu karena mereka dapat kesempatan main banyak. Inti itu juga. Jadi kalau mereka di Liga 1, mereka kan udah jelas. Mereka punya kesempatan main yang sangat banyak. Udah terjamin waktu bermain ya kan. Akhirnya mereka bisa membuktikan itu di timnas. Beda dengan pemain-pemain home ground. Home ground itu maksudnya pemain-pemain yang dibina di Indonesia, tapi akhirnya mereka abroad. Kayak misalnya Marcelino, Pratama Arhan, Asnawi, dan lain-lain. Gue jujur aja, pemain-pemain heritage yang pada akhirnya abroad,
itu rata-rata nurun loh. Iya gak, Coach? Setuju karena Asnawi, Pratama Arhan nurun loh karena jarang dapat kesempatan main. apalagi waktu Asnawi dan Arhan itu ada di Liga Jepang ya, Iya. menit bermainnya tuh benar-benar hampir nol gitu kan. hampir nol. Dan kalau sekarang mereka ada di Liga Thailand, masih lumayan lah mereka, bahkan Asnawi menggeser salah satu punggawa timnas Thailand Betul. ya, Supanat ya. Dan Iya. kalau gue merasa gini lah, orang bilang bahwa Rizky Ridho harus abroad. Nah, Atau siapapun nih pemain yang bagus nih ya, Iya. itu harus abroad segala macam. Gue juga ngelihat lagi, lu main di level mana dulu nih? Jangan abroad yang penting keluar negeri gitu. Iya. Kemarin gue juga abroad tuh ke Singapura, jalan-jalan, Jalan-jalan nggak bola, doang. gitu. Shopping. Nggak shopping sih, Oke. kerja juga itu tuh. Tapi gue ngelihatnya gini, abroad juga jangan asal abroad. Nah, itu. Pastikan bahwa mereka emang bukan komoditi. Cuma memperbanyak follower Instagram si klub aja. Tuh, itu yang terjadi. Banyak emang menurut lo itu yang terjadi. Mereka Pratama dipakai Arhan kan untuk itu namanya. menurut gue itu terjadi. Oke. Itu yang terjadi di Pratama Arhan juga. Kalau Asnawi oke lah di Ansan Greeners lumayan lah. Iya. Nah, tapi Ansan Greeners kan sebetulnya mereka bukan tim kasar tertinggi di Korea. Iya, ya. iya. Mereka Itu mereka juga. bukan top level di Bukan top kompetisi level. masing-masing, tapi ya ini sebenarnya harus maksudnya lu juga harus realistis, kita semua harus realistis bahwa siapapun klub luar negeri yang membawa pemain Indonesia itu otomatis itu followernya naik. Oleh Romani kemarin udah 1 juta. Kemarin gue tanya red card udah naik lagi. Oh, udah naik lagi, lu sebenarnya Iya, kemarin ya? naik. Gue mau ada project apa nih? ya? Aduh. Pemberat. Pemberat. Pemberat apa? Pemberat badan. Pemberat Enggak, badan. Romani agak ramping dulu. Iya, makanya. Enggak, jadi kan banyak yang desak Rizky Ridho nih abroad nih. Iya. Kalau gue sih gini aja. Rizky Ridho punya kontrak di Persija 2026 sampai 2026. Kalau ada tawaran dari luar negeri, Rizky Ridho harus lihat dulu. Itu tim bakal ngasih kesempatan main banyak apa enggak? Oke, jadi ada beberapa faktor ya. Terus kira-kira kalau dia main di tim itu akan mengimprove levelnya dia enggak? Kalau menurut gue misalnya dia abroad ke Thailand. Gue yakin kalau di Thailand mah nggak akan ningkatin level permainannya banget. Justru dia kalau bertahan di Persija jadi andalan, jadi kapten, itu akan bikin dia tambah improve. Apalagi dengan jadi kapten kan, lu bayangin loh, Rizky Ridho pemain muda 23 tahun ngaptenin pemain-pemain kayak Bagol kan. Iya. Ngaptenin Dennis, pemain-pemain yang apa senior. namanya, menarik dari apa yang lo bilang tadi di awal soal banyak yang bilang mereka mendingan abroad aja. Tapi kan mereka yang bilang ini mungkin berpikir bahwa kenapa mereka harus abroad daripada di Liga 1. Mungkin ada faktor-faktornya. Karena yang- mereka pengen menyelamatkan pemain-pemain itu dari Liga 1 yang emang Iya. secara kualitas di level ASEAN aja peringkat 7 ya. Iya, Nah, itu betul. kita akan bahas ya. Itu sebenarnya kita akan bahas. Tapi kalau menurut lo, mereka ini pemain-pemain Liga yang kemarin tembus squad timnas berarti mampu dong ya bersaing dengan pemain-pemain diaspora. Terbukti. Sebetulnya Terbukti dong. ya, Kalau lihat dari penampilan yang kemarin. kayak Kambuaya di Dewa. Kelas, bro. Ya, bagus mainnya, tapi Iya. emang tergantung gajinya lancar apa kagak ya. Iya, itu juga. Kalau udah tanya. Karena Liga Indonesia, Oke. kalau lu bicara mau bertahan aja, yang penting gaji lancar sebetulnya. lancar. Iya, iya. Dan banyak kan udah terpapar dengan gaji-gaji terlambat segala macam. Ada beberapa tim juga mungkin belum gajian, apalagi udah dikit lagi Lebaran. Betul. Ya namanya juga kepala keluarga. Kenapa jadi curhat gue anjir gitu. Dan ada tim yang lokalnya udah lancar tapi asingnya ditunggak kan. Iya, ya ada yang bermasalah kemudian kalau nggak salah hampir di ban karena nggak bayar pemain asing yang sebelum-sebelumnya. Iya, itu. Jadi sebenarnya kompleksitas di Liga 1 yang kemudian pecinta bola sepak bola Indonesia pengen nih kayak Rizky Ridho nih, udahlah lu pergi aja dari Liga 1. Jadi setidaknya lu mendapatkan klub yang mungkin dan kompetisi yang lebih kompetitif, mungkin seperti itu. Menurut gua sah-sah aja mereka menyarankan itu, tapi kalau gua balik lagi, gua sebagai seorang pelatih menyarankan pemain kalau pergi itu harus memiliki jam terbang. Karena kalau lu pergi cuma jadi cadangan mati, ya lu ngapain gitu loh. Iya, kalau lu Dennis? Ya kalau gue gini aja soal Rizky Ridho dan lain-lain kalau mau abroad ya seperti tadi, intinya adalah dipertimbangin nih, ini tim bisa kasih jaminan kan nih buat apa namanya, buat buat main banyak. Udah gitu soal kualitas Liga 1 juga yang dibilang sama Coach Donzol. Kualitas Liga 1 emang kita belum ngelihat deh sekarang, belum ngelihat Liga 1 yang ada di koefisien tinggi atau atau Ya, prestasi papan atas klub Asia lah ya prestasi gitu. klubnya yang berbicara banyak di Asia, tapi setidaknya kalau kita lihat kualitas pertandingan Liga 1 itu udah meningkat. Sebetulnya udah lumayan meningkat, itu gue udah lihat gitu loh. Gue udah lihat kualitas Liga 1 meningkat dengan adanya 6 pemain asing plus 2 cadangan, dan kita juga bisa melihat ya pemain-pemain asing didatengin Liga 1
misalnya kayak di Persija ada Andre Gudela gitu, atau di Dewa United punya Alex Martins. Jadi kan bikin transfer ilmu ke pemain-pemain muda juga. Iya. Lu bayanginnya Gudela, dia pernah ngadepin Cristiano Ronaldo. Di ilmunya pasti ditularin sedikit banyak ke Rizky Ridho. Mentalnya ya? Mentalnya, mental dan juga cara bermainnya itu ditularin juga sama Gudela ke Rizky Ridho. Tapi soal apa namanya jam terbang pemain ini sesuai dengan permintaan Patrick juga ya. Dia kan sempat bilang bahwa dia pengennya yang punya Patrick mana nih, SpongeBob apa ini? udah langsung, lo punya masalah apa nih, coach? Gue nggak ada masalah Oh, sama nggak ada masalah. Patrick. Nggak ada masalah. Ya kalau soal jam terbang, gue setuju ya. Maksud gue gini, pelatih kan ngelihat performa. Iya betul. Bukan ngelihat nama besar atau follower lo berapa supaya bisa gue jadiin starting 11, starting 5. Jadi kalau gue menganggap bahwa Basket kali. ah. Futsal Futsal juga. dong, Futsal juga. Nah, jadi gue melihatnya gini sih, gue agak sedikit melihat dari sudut pandang berbeda dari Danes terkait transfer knowledge ini. Kalau menurut gue yang harus dirapihin adalah mungkin dari segi bagaimana manajemen klubnya dulu gitu. Lu bisa hire pemain sebagus apapun, setinggi apapun, kalau kemudian pemain-pemain tersebut tidak mendapatkan fasilitas ataupun secara mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, itu akan sulit. Gue masih menyayangkan memang klub-klub Liga 1 sendiri itu belum sehat. Iya. Itu Secara finansial dan akhirnya sebenarnya oke, Liga Indonesia nomor 7 ya. Nomor 7 kalau nggak salah di level Asia gitu. Iya di level ASEAN. Wah, ASEAN ini nomor 7. Asia nggak tahu nomor berapa. Nah, kita nomor 7 di ASEAN aja, itu banyak pemain-pemain top level mau main di kita. Sebetulnya cuma satu daya tariknya. Penonton. Betul. Kita ini negara supporter, bukan negara sepak bola. Gue selalu bilang di beberapa kesempatan bahwasanya kita negara supporter. Semua pemain-pemain diaspora yang kemudian ada bisa ke Indonesia, salah satu yang ngelihat itu, wah gila. Gua Artinya ada banyak side job juga ya di sini. Ya pasti dong. Pasti ya. Ya kita bisa deketin Jennifer Koppen mungkin. Maksud lo extra job jadi selebgram apa gimana? Itu salah satunya. Itu impact lah. Oh, itu impact, impact. Walaupun jangan sampai jadi. But it's a good thing or a bad thing? It's a good thing dong. Okay. Daya tarik menurut gua gitu kan. Tapi ya jangan sampai terus tiba-tiba lo setengah 12 live TikTok gitu kan. Langsung masukin keranjang kuning kan nggak enak juga gitu. Tapi sebetulnya menurunnya level Indonesia di ASEAN maupun Asia ada beberapa faktor sih. Apa tuh coba? Pertama di 2015 dia sempat di band FIFA. Betul. Itu. Iya. Terus di 2020 pas liga-liga lain muter, pas Covid udah mulai muter, Indonesia gak berani muter-muter. Iya. Akhirnya turun juga. Di satu sisi juga menurut gue mindset klub Indonesia juga sih. Gue maaf deh untuk Bali United atau Persib deh waktu di Liga ACL 2 nih ya, di Asian Champions League 2 dan juga Bali United di sebelum pandemi. Iya. Ini jadi mereka lebih ngutamain lokalnya. Oke. Salah satunya Liga lokal. Jadi ketika main di Asian Champions League mereka justru nurunin lapis kedua. Persib untungnya buru-buru sadar pas putaran kedua fase grup tuh coach. Iya. Udah mulai nurunin tim utama dan akhirnya kompetitif kan, terbukti kan. Sayangnya akhirnya tapi karena di paruh pertama fase grup ini mereka udah terlanjur kececer, akhirnya mereka gak lolos juga. Gitu. Terus kita akan bahas soal Liga 1 nih ya. Iya. Tadi soal gimana kualitasnya itu nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Tapi